Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Masih ingat dengan Chef Aryo? Seorang juru masak atau chef ternama yang sering tampil di layar televisi. Dengan badannya yang kekar dan penuh tato, tegap dan anak motor besar. Itu adalah pemandangan Chef Aryo beberapa tahun yang lalu. Walaupun badannya tidak sebesar saat dulu, tapi sekarang Chef Aryo hatinya yang besar. Sebuah pengalaman bagaimana dadanya benar-benar dibelah dan menemukan Allah. Ini sebuah pengalaman spiritual yang sangat luar biasa dan perlu kita dengarkan untuk menambah keimanan. Jika dirasa tayangan ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman dan jangan lupa untuk like and subscribe. Apa itu? Sakit apa gitu? Diseksi aorta kronik di backnya Stanford tipe A. Maksudnya gimana tuh? Jadi ini jantung. Ini jantung. Ini ada pipa di sini. Ya. Ini namanya aorta. Pembuluh darah besar utama. Sampai ke kaki segala macam. Iya. Belakangnya kan. Nah, sampai ke otak, ke paru-paru, ke ginjal. Nah, utamanya itu. Ini pecah di dalam. Sampai akhirnya pada satu momen itu, Masya Allah, ini dia, teman-teman, ini dia potongannya nih, potongan untuk ngejahit. Itu yang titik-titik apa? Kalau tali sepatu kan ada simpulnya, ada simpul. Oh, disimpulin di situ. Gue gak ngerti hasad, Ri. Hilang, Ri. Gak punya rasa iri. Ngeliat lu kayak gini kaya, gue seneng, Ri. Berarti lu akan dipakai Allah untuk menolong orang banyak. Alhamdulillah, ternyata beliau adalah seorang yang mungkin teman-teman semuanya ingat bahwa masak-masak di televisi orangnya keker, bertato, bawa motor. Waduh, kita sebelum ngobrol jangan lupa untuk subscribe buat teman-teman semuanya. Langsung aja kita ketemu karena dia kuliner. Sekarang lagi menikmati makanan juga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini nggak sopan nih, kayak rumah sendiri lihat kue. Enak nih, kayak buat tamu. Langsung aneh makan aja. Ajar aja. Seneng banget ketemu lagi, silaturahmi kita di sini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Waduh. Sebenarnya kalau chef ini selain senior di dunia pertelevisian, sebelum saya dulu main di TV, juga senior di Abang None. Waduh. Tahun 95. Kalau Mas Arief 95 ya? 95, Arianto 96 ya. Iya, cuma saya None kok tuh. Gue suka sama dia. Dia berhasil jadi komedian. Tawa Sutra oke banget, gue lucu banget, seneng banget. Sama yang itu, yang disco itu Buci disco. Itu dapat banget perannya. Lu berhasil jadi. Apalagi di toilet ya, pas di toilet ya, yang adegan di toilet. Waduh, banget, man. Keren banget, men. Itu butuh referensi ekspresi toilet waktu itu. Gitu ya. Aduh, gimana Mas Uda kabarnya? Alhamdulillah, seperti yang lu lihat. Sekarang lebih seger ya? Alhamdulillah, this is my second life, man. Hidup kedua. Ini dia nih. Sebelum kita masuk ke dalam kisah second life ini luar biasa teman-teman semua, apalagi mungkin yang luput waktu itu, mungkin waktu kejadian di momen tersebut sampai Mas Aryo ngepost gambar lampu, saya ikut tegang. Kalau saya di posisi ini, saya mau ngapain, tapi mikir begitu loh. Itu sempat jadi muhasabah loh postingan itu. Tapi Masya Allah. Sebelum sampai ke sana, Mas Aryo, awal karir. Ya, awal karir. Waktu itu kenapa tiba-tiba memilih jadi juru masak? Ya, gitu, karena saya anak band yang nggak bisa bikin lagu. Terus saya berpikir bagaimana bisa memproduksi sendiri tanpa tergantung orang. Dan ternyata saya punya bakat yang diturunkan sama ibu dan bapak saya. Bapak saya tuh sok-sok nggak suka masak, tapi sebenarnya dia jago. Dia suka masak, dia explorer. Jago masak, cuma nggak suka masak. Dia pikir itu kayak jagoan kungfu zaman dulu gitu. Iya. Mau berantem apa, jurusnya gitu kan. Tapi dia masak gitu. Saya nggak suka. Laki-laki harus jadi dokter, harus jadi accountant. Tapi dia suka masak dan dia tidak suka mengakui itu sebagai keahlian. Ya. Dan itu saya rekam di sini. Kalau ibu saya
seorang ibu yang memasak dan orang Jawa, orang Jogja. Jadi ya memori saya begitu kuat dengan seorang anak laki-laki membantu ibunya di dapur. Nah, itu menyenangkan kan? Nah, itu membekas buat saya. Tapi bapak saya tuh kepengen saya jadi dokter. Cuman dokter masak kan. akhirnya jadi dokter masak. Ya udah, garis gue di situ. Tahun berapa sih pertama kali tuh akhirnya masuk TV tuh? SCTI ya benar? 2005. 2005. Dorce Show. Dorce Show ya. Dia yang banyak membuka jalan saya ke televisi. Bunda Dorce yang kemarin baru aja meninggal berarti pengaruhnya besar juga tuh Mas Aryo. Oh iya, dia membuka jalan. Oh, hal baiknya tuh membuka jalan buat saya. Jadi waktu itu segmennya adalah segmen masak emang. Segmennya waktu itu saya pulang dari Amerika nggak punya kerjaan, jobless, terus ikutan casting dapat. Gitu aja, sesimpel itu. Trans berarti ya? Hah? Trans TV ya, Trans TV, ya, SCTV dulu, SCTV, Trans TV, Metro. Waktu Dorce yang pertama? Trans ya? Gitu. Kemudian sejak saat itu kan Mas Aryo ke semua TV ada gitu waktu itu ya. Dan masa lalu sebelum ngebandnya udah aktivitinya udah jadi chef aja gitu ya. Tapi kehidupan bersama teman-teman anak band dulu tetap ngumpul. Sampai sekarang juga nyambung. Benar. Band kan Dulu Torokon sama Tora kalau nggak salah kan. Udah motor tatoan, badan gede kan gitu. Dulu anak barang-barang keker nih. Dulu sosok maco, terobsesi sama maco. Salah tuh. Nah, ceritanya tuh. Nanti ada ceritanya tuh ya. Nah, kemudian itu berapa tahun sempat berarti ya? Seperti yang lagi hektiknya banget berapa tahun tuh? Hektiknya? Ya lupa ya. 10 tahunan kali ya? Aku mulai karir itu 2006 itu udah mulai itu. 2006 sampai 2013, 2014, 2015 lah kira-kira. Berarti ya 10 tahunan ya? 10 tahun lama juga ya? Ada. Nah, tapi profesiku sebenarnya ya hotelier dan restorator. Saya itu kan mendesain restoran, kemudian mendesain usaha makanan dan lain-lain untuk orang lain. Jadi konsultan sebenarnya saya itu. Iya, sebenarnya aktiviti aslinya adalah jadi chef di balik layar ya sebenarnya. Iya, balik layar. Jadi itu etalase doang bagi Mas Aryo. Iya, iya. Nah, kemudian beberapa waktu berikutnya tuh kita tuh sempat saya secara pribadi nih ketika ngeliat YouTube tuh sempat, Mas Aryo berubah nih. Apa yang lu lihat? Waktu itu, Mas Aryo berubah nih gitu ya, ibaratnya waktu itu kan gitu. Mas Aryo kayaknya sekarang udah mulai ngaji nih waktu itu pernah saya lihat YouTube tuh gitu. Ya, itu twistnya tahun berapa tuh Mas? 2015 puncaknya. 2015 saya sikat aja. Jadi ceritanya pekerjaan chef ini memang kayaknya aman ya. Tapi sebenarnya juga semua profesi itu pasti ada ranjaunya. Ranjau-ranjau kehidupan itu pasti ada. Dan saya jatuh di sana. Jatuh artinya dibersihkan lah semua hal-hal yang tidak baik dalam diri saya. Saya tidak bisa cerita. Hah? Apa yang mungkin saya ya dimiskinkan lah. Dimiskinkan dengan semua harta saya. Maksudnya apa? Karena riba atau karena pinjaman karena maksiat. Gue nggak bisa cerita itu aib gue, tapi intinya maksiat itu meruntuhkan semua. Meruntuhkan semua diruntuhkan, dibersihkan semua. Benar-benar clean up jadi. Clean. Saya ada di dasar bumi yang terbawah. Itu apa yang membuat Mas Aryo kemudian jadi kemudian mereflek balik kemudian balik ke jalan Allah itu gimana? Ya hati nurani, hati kecil yang mengatakan kepada siapa lagi saya minta tolong bangkit. Lari ke hura-hura tidak, lari ke pergaulan yang lain-lain tidak. Ya ke Allah saja, balik ke Allah. Gitu. Terberatnya itu apa? Miskin. Iya. Miskinnya dalam habis semuanya. Saya nggak bisa jelasin lah, terlalu panjang ceritanya. Itu bisa podcast 1 jilid 2 jilid 3. Tapi intinya yang merusak semua itu adalah maksiat. Tuh kemudian jadi miskin. Jadi miskin. Sebenarnya. Jadi pakai motor dulu sampai dijual. Udah habis. Aku nggak mau cerita lagi. Sekarang ada restart gua hidup tuh sejak 2015 intinya. Itu 2015. Ya. Apa yang pertama kali kemudian Mas Aryo lakukan nih? Yang saya lakukan ketika waktu ini Al-Azhar. Ini udah bottom banget nih. Ini bottom banget ya. Terus step awalnya apa? Dalam keadaan nggak punya apa-apa, berkekurangan, saya lari ke Al-Azhar. Di Al-Azhar saya sendirian. Dalam keadaan sangat galau. Saya bisa bilang saya tersihir waktu itu. Tapi nggak usah saya ceritakan, saya
Yang jelas sihir itu ada. Sihir itu ada. Di Al-Quran juga kita juga belajar bahwa tentang kisah sihir itu ada. Dan saya kena sihir. Dalam keadaan tersihir itu saya pergi melarikan diri ke Al-Azhar. Ketemu Ustadz Subhan Bawazir, ketemu Amor, ketemu teman-teman dari pengajian Salafi. Ya di sana saya mulai mencari meniti dari awal lagi gitu. meniti dari awal lagi, menemukan Allah, finding Allah itu. Itu tersihir maksudnya apa? Memang waktu kemarin tuh ada sihir sebelumnya atau gimana? Ada. Saya nggak bisa cerita, tapi saya persingkat aja. Pelet itu ada, sihir itu ada. Sihirnya di pelet ya? Iya. Dan itu masuknya dari maksiat. Bukan dari makanan? Bukan. Kalau kita contohnya meninggalkan sholat dan tidak zikir. Akses itu masuk? Masuk. Meninggalkan sholat itu masuk. Terus zikir pagi, zikir petang kita abaikan. Masuk. Segala hal yang berbau maksiat itu adalah pintu masuknya sihir. Hebat ya? Itu zikir pagi zikir petang emang luar biasa tuh. Zikir pagi zikir petang kadang-kadang itu ya, kadang lo yang nggak tahu ya. Selama mengamalkan itu tuh, alhamdulillah sekeluarga nggak kena COVID. Iya. Jadi maksudnya masih Allah banget itu. Tapi pada saat udah mulai longgar-longgar kita mulai. Tapi bukan berarti ini kadarullah ya, izin Allah juga. Tapi ya itu mungkin salah satunya. Tapi yang paling penting adalah tauhid ya. Kita setelah merangkum semua kejatuhan saya sampai kebangkitan saya berpikir semua itu kembali kepada tauhid. Dan insya Allah saya bisa jelaskan arti tauhid yang sebenarnya itu bagaimana dalam kisah saya nanti. Nah itu namanya waktu di low banget posisi itu. Lu penasaran banget sih? Ya, nggak bukan kasus ya. Sempat ngerasa marah nggak? Agama Tuhan gue emang memposisikan gue begini apa gimana? Sempat nggak ngerasa nggak punya agama? Kebaikan saya alhamdulillah saya tidak pernah marah sama Allah karena tahu saya salah. Menyadari kesalahan. Iya, jadi gini, ini ada kisah dua orang. Seorang kaya dan soleh, orang miskin dan gagal. Lalu ada orang bijak nanya, "Hai, kenapa kamu miskin dan gagal?" Saya jawab, "Karena ayah saya pemabuk." Lalu orang bijak ini nanya ke kamu, "Hai, kenapa kamu bisa kaya dan berhasil?" Jawaban kamu, "Karena ayah saya pemabuk." Kamu saya punya masalah yang sama kan? Ayah yang pemabuk. Tapi kenapa lu bisa kaya dan soleh dan gue bisa miskin dan gagal? Artinya apa? Pilihan ada di kita. Iya benar-benar. Gitu. Jadi ini salah gue. Bukan gue nyalain Allah gitu loh. Dan aku tidak pernah menyalahkan Allah. Ini salah gue kok. Jadi apapun cobaan atau tesnya, bagaimana kita responnya aja ya. Benar. Bagaimana kita respon setelah itunya. Ini menarik banget nih. Jadi ibaratnya ketika kemudian ke Al-Azhar mencoba finding Allah di sana, apa yang ditemuin? Sebuah oase baru. Jadi kayak menemukan mata air yang baru, yang seger, yang kenapa dulu nggak begini ya? Kenapa baru sekarang dilihatkan gitu? Baru nikmatnya baru nikmat gitu ya. Ya sudah, itu tahapan saya. Jadi pengajian itu adalah tahapan saya kembali ke tauhid sebenarnya. Menjadi penyebab saya juga gitu. Tapi saya tidak bisa katakan saya eksklusif di situ. Karena bagi saya sekarang saat ini saya duduk sama kamu, Islam bagi saya Allah, Al-Quran, dan Muhammad. Saya tidak pusing dengan firqah, tidak pusing dengan manhaj. Saya Islam, bersyahadat, kitab saya Quran, Nabi saya Muhammad. Selesai. Kita bersaudara, bro. Nah iya. Karena Rasulullah SAW dulu ketika... Jangan bikin gaduh, udah. Waktu zaman dulu kan, orang untuk masuk Islam, itu cukup bersyahadat. Iya. Kalau sekarang ketika bersyahadat, iya lu Islam, tapi kan lu Islamnya bukan ini. Nah, ada syarat yang lebih tinggi dari Rasulullah punya. Gitu. Jadi kadang-kadang manusia sendiri yang bikin ribet. Iya. Udah disimpel ke Rasulullah SAW ya. Udah. Jadi ketika, tapi begitu juga, saya juga nggak mau ngejudge ya. Saya juga belum tentu baik. Kamu nanya, agamamu apa yuk? Agama Insya Allah Islam. Kalau Allah ridho, saya nggak tahu saya udah Islam apa belum. Insya Allah mudah-mudahan ini dia mungkin salah satu yang kembali ke kita. Jangan pointing orang. Kamu salah, kamu kafir, kamu begini. Gaduh nanti. Kita lihat kita. Apakah kita sudah Islam? Tanya sama Allah. Tanya kembali ke Allah. Kita punya Allah. Masya Allah. Jadi kadang-kadang mungkin
Damai itu ada di kita. Nah, Kita minta sama Allah kedamaian itu. Kita minta petunjuk, kita bingung nih sama masalah hidup segala macam. Minta ke sana. Nanti kita nggak jelas nih, minta lagi terus sampai dapat ilhamnya apa. Nah, Allah kasih itu ilham. Nah, fungsi ustadz itu adalah teman, referensi. Makanya teman ustadz saya banyak, A, B, C, D, E, F. Semua ada teman saya. Ketika saya sudah meminta dari Allah, sudah mendapatkan jawaban, dan saya butuh konfirmasi, bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Antum? Itulah fungsinya ustadz. Saya pernah dulu, saking tidak percayanya dengan, bukan saking tidak percaya, dalam kejatuhan saya sebegini. Saya kehilangan Allah. Dikit-dikit, Ustadz menurut Ustadz ini bagaimana? Ustadz ini bagaimana? Saya lupa nanya ke sana. Padahal dulu sebelum saya mengaji, metode hidup saya dengan Allah. Makanya saya bisa Eropa, Amerika, Kanada, saya bisa kelilingi dunia hanya dengan bermodal kalau dunia ini milik Allah, maka Allah akan izinkan aku melihat dunia. Dulu belum ngaji loh, hari gue. Tapi gue gak dikasih gitu. Karena apa? Metodeku adalah aku dan Allah saja. Aku tidak melibatkan orang lain. Tapi justru di saat saya restart tentang belajar tentang mengaji dan agama, ada cobaan berikutnya lah itu ya. Saya bertanyanya ke Ustadz terus nih. Ustadz ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Saya lupa nanya ke sana. Jadi maka dari itu fungsi dari Ustadz adalah teman saya. Teman bertanya, tapi bukan teman yang memberikan solusi atau jawaban. Karena pengalaman Ustadz dengan dia dan dirinya itu beda dengan saya dan diri saya. Masa kecil kita beda, kita ditumbuhkan dalam pendidikan yang beda. Bagaimana mungkin saya mengikuti pengalaman sang Ustadz? Saya juga punya pengalaman hidup. Artinya di sini tauhid itu adalah kita kepada Allah. Kita punya Allah, Allah saja. Kita tanya sampai kita dapat apa itu jawabannya. Ini pencarian chef ini kira-kira ketika mulai menemukan itu pas kapan? Setiap saat. Ternyata setiap saat. Ketika di awal tuh kan dulu kan hanya ke Al-Azhar terus gitu kan. Kemudian apa? Justru sebelum ke Al-Azhar itu di saat muda saya, di saat umur 23, 22 tahun, saya sudah menemukan Allah sebenarnya. Terreflek kemudian ke situ ya. Iya, kemudian menjadi ingat kembali bahwa dulu yang saya bilang metode saya kenapa saya banyak dijawab doa-doa saya. Ya karena itu metode saya langsung ke Allah. Direct langsung. Gitu kan. Nah ini kan waktu yang cobaan pertamanya chef itu adalah pada saat itu dimiskinkan. Kemudian saya dengar juga sakit juga waktu itu. Iya. Itu cobaan kedua atau bagaimana? Saya tidak mengarang itu cobaan, itu azab. Saya GR banget kalau dibilang cobaan. Emang lu siapa ya? Gitu. Iya. Gue nih nakal dulu gitu ya. Gue nakal. Itu waktu itu kan 2015 ya waktu dimiskinkan itu kan. Nah kemudian ketika sakit tahun berapa? 2019. 4 tahun. 2019. 2019 ya. Apa itu? Sakit apa waktu itu? Diseksi aorta kronik di bagian Stanford tipe A. Maksudnya gimana tuh? Jadi ini jantung. Ini jantung. Ini ada pipa di sini. Ya. Ini namanya aorta. Pembuluh darah besar utama. Sampai ke kaki segala macam. Iya. Ya kan? Nah, sampai ke otak, ke paru-paru, ke ginjal. Nah, utamanya itu. Ini pecah di dalam. Ada 3 lapis. Ada 3 lapisan aorta itu. Lapisan luar, lapisan tengah, lapisan dalam. Lapisan dalam ini yang pecah. Keplek. Sehingga membentuk saluran baru palsu. Jadi darah mengalir, tapi dia balik lagi karena saluran darah palsu. Nah, lalu saya mengalami prosedur bental. Operasi bental itu digunting, darah dikeluarin, dipasang lagi yang artificial, selang aorta artificial. Aorta perbuatan berarti ya? Aorta buatan ya? Aorta buatan. Jadi kalau mau browsing namanya prosedur bental. Prosedur bental. Ya. Di 2020 ada salah satu teman saya, mungkin hampir sama punya kejadian kayak chef ini, sobek dari sini sampai ke
dalam haknya tuh. Oh bisa jadi itu diseksi aorta. Dan dia nggak terselamatkan saat itu. Meninggal ya. Ya karena memang ini diseksi aorta ini adalah prosedur Bentel adalah prosedur operasi jantung yang paling sulit di dunia. Dan cukup menakutkan bagi pasien seperti saya dan juga kehati-hatian ekstra bagi dokter-dokter ahli. Karena resiko dari diseksi aorta ini operasi ya gagal atau berhasil. Itu gejalanya apa dulu? Nggak ada. Nggak, kok bisa akhirnya tahu itu? Apa deg-degan atau gimana? Sehat. Saya olahraga keras, push up 300 kali sehari. Kemudian tinju. Tapi dalam keadaan darah tinggi. Gue terobsesi maco waktu itu. Wah, badan gede, tinju, ya. Push up 300 kali, tapi darah tinggi. Akhirnya pagi hari, pecah. Pecah itu rasanya kayak kena bom. Tangan lepas, kaki lepas. Ya, lemes rasanya. Dan saya nggak mau balik lagi, nggak mau ngerasain sakit itu. Sangat sakit. Itu sakit paling sakit tuh. Sakit banget bro, sakit banget. Itu kaki lu lepas, ngerasa ya? Tangannya lepas. Kita ngilu rasanya. Nggak, itu waktu kejadian itu sebenarnya sobeknya berapa senti sih? Dari leher, jantung, sampai ke perut. Allahu Akbar. Ya, kenapa sebabnya? Ya, itu adalah sebab. Tapi kalau darullah, saya harus melewati chapter penyakit diseksi aorta kronik debaketip Stanford tipe A. Itu dioperasi saat itu waktu divonis penyakit itu ada bayangan apa? Ada bayangan, iya takut lah, sangat takut. Karena kan diberitahu, keluarga dipanggil bahwa operasi ini mempunyai risiko berhasil atau tidak. Berapa San? Udah deh, nggak usah ngomong persen. Intinya berhasil apa tidak lu udah tahu kan? Iya. Dengan pada takut lagi diseksi aorta. Berhasil atau tidak gitu aja. Dan dalam setahun itu gue udah coba pengobatan alternatif from A to Z. Udah coba semua. Sampai gue mendapatkan satu enlightenment, insight gitu kalau pengobatan alternatif itu baik. Baik. Untuk apa? Refleksi diri, kembali ke Allah. Bersahabat dengan penyakit, berkaca, introspeksi. Tapi yang namanya organ sobek, emang dipijit bisa, Nggak bisa. ditusuk-tusuk bisa, Harus nggak tetap bisa. Dia harus digunting, diganti. Itu perbedaannya antara alternatif dengan kedokteran. Kedokteran itu akan dicari sebabnya apa. Ketika sudah masuk scan, CT scan yang satu badan masuk ke lubang itu. Nggak bisa menghindar, memang sobek. Dari nadi atas, jantung sampai perut itu sobek, kelihatan garisnya. Ini loh Pak, sobek. Oh ya udah, saya mengerti. Pada saat sobek itu masih sadar gitu ya? Sadar. Sakit itu rasanya apa? Oh rasanya selama setahun lebih itu, kayak tenggelam tiap hari. Lu pernah geduk-geduk di air kan? Kayak gitu. Bayangkan, penyakit itu datang jam 10 pagi sampai jam 3 pagi, dan saya saking lelahnya baru bisa tidur setelah sholat subuh. Setiap hari selama setahun lebih. Astagfirullah. Ya, dan itu kenapa? Karena gue takut ke meja operasi. Dan apa yang gue lakukan, Ri? Gue sholat istiqoroh tiap malam. Ya Allah, kalau ini baik buatmu, mudahkanlah aku ke meja operasi dengan segenap keberanian. Kalau tidak, matikanlah aku dengan cara yang baik. Hanya itu doaku. Aku gak punya apa-apa lagi, ya Allah. Apa yang terjadi? Allah kasih aku tauhid yang besar sekali. La quwata illa billah. Gak ada daya upaya kita tanpa Allah. Udah aku udah minta maaf sama keluargaku, sama istri dan anakku. Bapak kalau tidak berhasil operasi ini, Bapak minta maaf. Ya, tolong dimaafkan dan semuanya rukun. Saya bilang, saya udah pamit semua. Kamu bisa lihat nanti review-review di YouTube saya tuh ya. Betapa saya pamit di Instagram saya. Artinya ya ini sudah urusanku dengan Allah gitu. Makanya aku membuat sebuah tulisan tentang cahaya itu, aku bertemu pembuat cahaya itu. Itu komunikasi yang saya siapkan kalau saya nggak balik. Itu sebenarnya itu operasi cuma sekali ya berarti? Sekali. Berarti itu kan kalau nggak salah dari 2019 ya? Berarti kan 19, 20, 21, baru dioperasikan tahun 20 ya? Ya, 20. Oh setahun itu ya? Iya. 21 kan? Berarti 1,5 tahunan? Iya.
Pas kita ketemu itu belum operasi. Belum. Jadi itu hidup dengan sobek itu. Dengan sobek itu dan kelelep tiap hari. Makanya badan gua kan sudah berbentuknya sudah aneh kan. Kiri sama kanan udah beda karena badan gua udah jantung gua ini udah kerendam air. Udah bengkak besar. Namanya edema namanya. Terus masih touring motor, tapi kaki udah bengkak. Tapi udah nge-gym. Udah nggak bisa. Udah nggak bisa emang. Jalan dari sini sampai pintu udah udah gitu. Udah begitu. Akhirnya ada keputusan memberanikan diri. Karena Allah kasih aku jawaban istiqoroh. Istiqoroh itu apa sih, Rik? Kecondongan. Kecondongan, keberanian. Dalam berbuat apapun, dalam masalah apapun. Ya Allah, kalau operasi ini baik buatku, berikanlah aku kecondongan hati yang mantap. Allah kasih keberanian, tauhid yang... Ya Allah, hidup dan matiku karenamu. Kalau aku mati karenamu, kalau aku hidup karenamu. Aku ikut kamu, sudah. Sampai akhirnya pada satu momen itu, Masya Allah. Ini dia. Teman-teman, ini dia potongannya nih. Potongan untuk ngejahit. Itu yang titik-titik apa? Kalau tali sepatu kan ada simpulnya. Ada simpul. Oh, disimpulin di situ. Terus kemarin gue di Netflix gue nonton tentang film tentang operasi jantung. Jadi ternyata anestesi itu tidak bekerja kepada semua orang. Ada 20 ribu orang di seluruh dunia ini mengalami bius anestesi. Tapi ada 12.000 orang yang tidak mengalami anestesi. Jadi dalam keadaan terbius, dia sadar penuh dan badannya dioperasi. Dan alhamdulillah Allah kasih saya tidur. Gimana kalau saya di anestesi tapi saya masih sadar? Itu ada. Ada juga ya. Ada. Kayak anak-anak lagi sunat ya. Kan kita baal tapi bunyi krek lagi digunting-gunting. Ini digunting ini. Tapi alhamdulillah Allah kasih saya kebahagiaan. Saya dari H-7 H-10 sebelum operasi sampai meja operasi saya bercanda terus. Saya tidak ada sedikit merasa takut karena aku dan Allah saja. Masya Allah. Sebelum nyampe ke situ, Bang, keputusan untuk akhirnya operasi ini, ya kan? Kecondongan apa yang akhirnya Mas percaya ada operasi jalannya nih? Allah. Udah itu aja. Ada, Allah itu ada. Udah itu aja maksudnya. Itu aja, nggak ada yang lain. Udahlah. Nggak ada mobil, nggak ada rumah, nggak ada istri, nggak ada anak, sudah selesai semua. Tapi Mas diterangin nggak itu operasinya bagaimana? Kan bisa orang sebelum dia diterang operasi itu ditambah ngeri nggak jadi gitu kan? Lu tahu, Ri, gue tuh orang baca, orang belajar. Gue baca semua tentang apa itu diseksi aorta kronik dibagi Stanford tipe A itu gue baca. Coba gimana jelasin, Mas? Untuk yang sekarang ini kan berarti kan sobek dari sini nih, berarti dibuka juga dari sini. Enggak, bukan ini jantungnya dibuka. Terus prosedur bental itu aortanya itu digunting, digunting darahnya dikeluarin, mesin yang jalanin. Dan itu darah itu dikeluarin 3 jam 16 menit. Jadi selama 3 jam 16 menit badannya organ mati semua, organ otak mati, paru-paru mati 3 jam berarti ya? Mati 3 jam 16 menit. 3 jam 16 menit. Untuk aortanya dipotong terus diganti. Terus katupnya nih kalau telingamu bagus, anak band sih budak pasti. Dengar cetik ada suara cetik kayak jam. Ini katup saya sudah logam. Iya. Kayak metronom dong. Yoi. Metronom Allah. Iya benar. Cetik Allah. Oh iya, metronom Allah ya. Jadi Allah sendiri ngingetin waktu. Cetik Allah. Kita nih Allah. Masih dia kasih waktu nih. Keren banget tuh. Iya. Itu dimatikan selama 3 jam. 16 menit. Jantungnya dipindah. Tidak, jantung tetap di situ. Jantungku sehat. Yang rusak ada aortanya pecah. Selangnya pecah. Saluran ketiga, lapisan ketiga. Kemudian kalau jendelanya rusak, katup saya rusak. Kusennya juga rusak, diganti juga kusennya. Gitu. Pinggirnya. Jadi gini. Ya, gue rinciin buat teman-teman. Pertama, udah browsing aja operasi. Belah kan, dibelah nih. Tulangnya juga dibelah kan? Digergaji. gitu kan. Tapi waktu itu kan pakai ini
pakai kayak boneka gitu kan waktu ada ilustrasinya jadi digergaji kayak gitu digergaji. kan. Iya. Dibelah, Iya. bengkek, dikunci, krek Biar nggak krek gitu. Makanya habis operasi gue pegel banget nih. Engsel gue kayak lepas. Dan itu fisioterapi. karena Ini ini bisa dipaksa. begini nih proses nih bro. Karena dipaksa untuk Dipaksa buka untuk dibuka. Dipaksa untuk buka. Belahlah dadaku ya Belahlah Allah. nih baru nih masuk nih ke dalam belah dadaku ya. Kemudian di jantung dipotong atasnya. Dipotong aortanya, diganti, dijahit lagi. Di sini kasih dudukan buat selang itu masuk ke jantung. Itu artificial semua. Artificial semua. Artificial. Sampai katupnya artificial. Artificial sih. Iya. Aduh, artificial ada umurnya nggak? Nggak ada, insya Allah nggak ada. Ada dua artificial katup jantung tuh, ada yang dari organik dan ada yang non organik. Saya non organik, yang logam. Gitu. Lah, oh non organik ya. Ya. Kalau waktu 3 jam nih ya, ngomongin 3 jam. Iya. Mas tuh mimpi apa atau Nggak ada. blank? Ya Allah, aku bertemu kamu, aku akan mengadukan sedihku, bahagiaku, sakitku, deritaku semuanya kepada Allah. Aku ingin bertemu cahaya. Aku ingin bertemu Sang Pencipta cahaya ini siapa? Oke, Chef Haryo, siap anestesi? Siap. Bercanda aku sama dokter itu. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Jam berapa? Hari apa, Pak? Lo berapa hari saya tidur? 10 hari. Allahu Akbar. Alam kematianku 3 detik. Alam dunia 10 hari. Lo tau gak, Ri? Gue di hari ketiga, Ri. Kan udah rapi nih operasi bental. Operasi yang paling susah nih di dunia nih, operasi jantung. Udah ditutup. Tiba-tiba jantung gue keblok darah. Astaga. Darahnya berhenti. Kenapa nih? Tahu nggak, Ri? Dibuka lagi dada gue, Ri. Astagfirullah. Basah-basah itu hari ketiga tuh dibuka lagi. Digituin lagi. Ruang operasi penuh dilakukan di ruang ICU. Astaga. Jadi operasi yang dilakukan di ruang perawatan. Astaga. Karena dan qadarullah Dokter Herlambang waktu hari itu sedang piket. Padahal hari libur kalau nggak salah. Nah kan dibuka lagi. Dokter minta maaf. Kayaknya Chef Haryo tidak dapat melanjutkan hidup. Istri saya nangis, anak saya juga nangis. Udah katanya begitu. Saya juga nggak tahu, saya tidur kan. Udah. Tekanan jantung saya 30. Dia tidak mampu memompa darah ke otak, ke ginjal, ke paru-paru. Dan ini berisiko kehilangan suara, stroke, atau lumpuh. Tutup lagi, dalam keadaan sudah aman, tutup. Kita lihat bangunnya bagaimana. Sudah dibuka, ditutup. Kemudian 7 hari kemudian saya bangun begini. Mana bojoku? Shirley Milana Daud Ratu Ali. Aku langsung begini dari tempat tidur, langsung duduk begini. Lapar. Aku minta gado-gado, somai, batagor. Minta rendang, minta lemper Holland Bakery, Masya Allah gitu. Kesenangan saya lemper ya. So hungry man, lapar banget. Ada fotonya saya bangun yang lagi gini tuh senyum. Itu saya sedang kelaparan itu. Dan tubuh saya habis, saya 22 kilo hilang. Berat badan saya hilang 22 kilo. Tolong siapin mie goreng, mie goreng sama itu apa soto yang depannya tolong siapin ya. Sekarang aku lagi agak kegendutan. Kirain takutnya laparnya masih sampai sekarang nih. Iya, jadi itu overweight saya. Sekarang ini lagi agak melawan kegebukan. Itu tiba-tiba bangun, Tiba-tiba bangun. lapar. Iya. Tiba-tiba bangun dan teriak lapar itu. Iya, dan Masya Allah, saya hafal nama istri saya. Yang katanya bersiko stroke, saya tidak stroke. Hanya stroke ringan, memang saya stroke sebagai ringan. Kemudian saya tidak kehilangan suara, lancar, dan saya tidak lumpuh. Tapi dokter bilang gini, kok bisa ya?
Barangkali karena kita remes jantungnya. Jadi pas dibuka itu, kan aku di CPR tuh, diginiin. CPR tuh artinya apa? Jantung berhenti kan? Iya. Harus dihidupkan lagi. Dalam keadaan ini habis belah lagi ya? Habis dibelah, Digejot-gejot lagi kan? iya. Tangan dokter masuk, jantungnya diginiin. Ngek! Jantungnya diremes, cret gitu. Nah, Biar hidup lagi. Kemudian ditutup, kita lihat hasilnya. Begitu saya bangun dalam keadaan sadar, bisa duduk dalam keadaan lapar sekali, dokter bingung, kok bisa? Artinya ada miracle dari Allah ini, ada hadiah dari Allah. Jarang ada kasus diseksi aorta yang begitu bangun langsung lapar, minta makan dan duduk. Seakan-akan aku mengalami sebuah lompatan hidup yang baru gitu loh. Dan memang lapar banget, Ri. Kebanyakan rekornya yang habis operasi jenis ini yang kemudian survive itu keadaannya gimana? Kan katanya ada beberapa hal yang mungkin disfungsi ya. Iya, kehilangan suara. Nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Karena kan diputus jantungnya kan, pipa jantungnya. Nah itu ada kemungkinan ada beberapa organ yang terganggu gitu. Kemudian stroke. Nggak, yang rekornya pernah terjadi begitu semua. Ada Iya, yang begitu. atau mati. Enggak, yang maksudnya yang hidup. Yang hidup ya kehilangan Lumpuh suara, gitu. lumpuh, stroke. Alhamdulillah ya, maksudnya Mas Aryo. Iya. Asik. Nah, waktu itu kan saya pernah lihat di Instagramnya, habis saya sempat DM juga tuh doain Mas Aryo gitu. Udah Iya, pasti iya. udah jadi operasi juga soalnya habis Iya. yang postingan itu kan Iya. gitu. Nggak berapa lama, 2 mingguan kalau nggak salah saya lihat lagi mukanya agak hitam. Ya itu karena HD, hemodialisa. Jadi dari operasi jantung ini karena darah dikeluarkan itu akan berakibat kepada ginjal, fungsi ginjal akan turun dan rusak. Dibilang begitu, Tapi ada riwayat ginjal. memang sebelum masuk ginjal saya sudah kena. Emang udah punya penyakit ginjal ya? Bukan penyakit ginjal, sudah terindikasi. Saya nggak bisa bilang penyakit. Aku nangis, Ri. Di kamar itu operasi pada saat bangun. Ya Allah, Allah sudah kasih aku azab. Azab, aku bilang aku nggak mau GR, azab itu. Ini nih operasi jantung yang sangat berat ini. Jangan ditambahin sakit ginjal lagi dong. Angkat dong penyakitku ya Allah. Aku nangis gitu. Angkat. Apa yang terjadi? Beberapa minggu kemudian dites ginjalnya. Loh Pak, ini ginjal orang normal. Sembuh aku. Masya Allah. Tadi ya kan. Duh. Banyak penyakit ginjal tuh banyak kan. Ya. Vonis kan, vonis Nggak rusak. mau ya, karena sudah rusak ginjal biasanya kan. Kebayang kan kecil hati gitu harus, ngebayangin harus cuci darah gitu tiap seminggu sekali itu. Dan saya nangis bermunajah, ngerti nggak lo? Namanya munajah tuh. Gak sanggup ya Allah. Angkat. Kayak gitu. Allah kasih sembuh. Karena hanya aku dan Allah saja. Tidak ada orang lain. Insyaallah. Nih habis operasi jantung begini nih, jadi cengeng gua. Gua gak ngerti hasad, Ri. Hilang, Ri. Gak punya rasa iri. Ngeliat lu kayak gini kayak gue seneng, Ri. Berarti lu akan dipakai Allah untuk menolong orang banyak. Insyaallah. Hidup ini, Ri, kita di usia 46, 47 ini sampai gunakan yang untuk hal kebaikan. Lu udah bener dengan haji, kita sudah taubat, sudah ke jalan yang baik ya. Kita berusaha baik. Insya Allah kita Islam, Ri. Tapi Islam itu buat semua orang, bukan untuk agama kita saja. Buat semua orang yang beriman, ada iman, ada keimanan di dalam hatinya, ada Al-Quran di dalam hatinya. Islam itu luas untuk seluruh dunia beserta isinya dan juga alam semesta, luas banget. Allah itu luas banget, tidak terbatas. Masya Allah. Terus gimana tuh ketika ternyata banyak banget ternyata keajaiban yang
Tisu dong. tisu. Ini gara-gara obat Rusia nih. Kenapa tuh? Semua aliran darah, Jadi lancar. udah lancar. Tapi makan pedas, makan panas, meler. Ini sebuah keuntungan ya sebenarnya. Banyak di antara kita gitu yang sulit menemukan kelembutan hati gitu ya. Bagaimana cara menemukan untuk bisa kembali rasanya untuk Jangan libatkan siapa-siapa, menghamba gitu ya. Jangan libatkan siapa-siapa. Tinggalkan semua hanya kepada Allah kita minta. Allah kasih itu kelembutan hati. Aku nggak marah di operasi gini, di azab, nggak marah. Karena dengan cara ini Allah melembutkan hatiku, membersihkan hatiku. Aku bisa ngomong, yang merusak hidup itu adalah hasad. Ain. Hati-hati main Instagram, Facebook, banyak istighfar. Tutup. Instagram saya ini sekarang keblok. Nggak tahu gue kan gaptek ya, dia bodo amat deh gitu. Gue nggak mikirin gitu. Yang penting aku dan keluargaku bahagia dan teman-temanku bermanfaat gitu. Saya nggak butuh pengakuan manusia gitu. Saya takut rahmat saya diambil sama Allah. Nikmat sekali ini. Gitu. Jadi di sini kalau kita lihat ya, ini Mas Arjo ini udah redho sama Allah gitu. Makanya Allah juga redho sama beliau. Udah Insya Allah. Mau dibelah. Ya Allah, belah aja nggak apa-apa. Ya belah dadaku ya. Belah aja ya Allah, aku udah redho dah. Mau diambil juga nggak apa-apa, Mas. Allah redho kembali dibalikin lagi dengan berbagai kelebihan yang ada gitu ya. Banyak sekarang mungkin kita ngerasa sulit ya bisa nangis lagi gitu. Bisa kalau lagi minta sama Allah bisa dapat bisa nangis, bisa kita tuh benar-benar rendah banget kan sulit banget. Apa yang bisa jadi trigger ini mudah banget Mas Aryo, kita lembut hatinya sejak dioperasi. Ini beda banget sama Mas Aryo mungkin zaman dulu kali ya, maksudnya yang zaman dulu kayaknya dulu adalah chapter saya memang ada di situ. Mungkin saya ada di chapter 3 atau 4. Dan Allah sekarang naikkan saya ke chapter 8. Masya Allah. Alhamdulillah, 8 itu kan dalam keadaan dibolak-balik dia tetap 8 kan. Masya Allah. Ya di sini ya, berarti udah circle ya. Circle. Waktu Mas Aryo waktu dulu sempat akan sebelum operasi sempat ada wasiat-wasiatan. Wasiat saya yang rukun, udah jangan bikin gaduh. Rukun aja. Rukun, bersaudara Islam tuh rukun. Sama keluarga sama teman-teman udah nggak usah ribut-ribut. Rukun, kuncinya itu rukun, ukuah. Masya Allah. Sadar, baca tuh ukuah tuh. The definition of ukuah itu apa? Baca itu. Masya Allah. Gitu aja sih pesennya. Aku udah ninggalin semuanya, udah. Karena sisa hidup ini, ayo Ri, kita silaturahmi ini awal yang baik. Ayo kita buat kebaikan. Apa yang bisa kamu buat? Ayo kita buat. Ini menarik ya Mas Aryo. Jadi kayak mungkin walaupun aku mau bayar semua kesalahan-kesalahanku masa lalu. Mumpung masih hidup nih. Iya. Masya Allah, ini luar biasa nih. Jadi sekarang ini nih, Mas Aryo kan dikasih kesempatan ini second life jatuhnya ya. Second life. Udah pasti di second life ini pasti akan ada cobaan-cobaan lain pasti kan. Tapi itu rasanya akan jadi nggak senyum aja. Karena udah pada dapet yang lebih berat. Senyum aja, bukan. Ya Allah lembutkan hatiku ketika ada orang ngomel-ngomel, ketika istri lagi marah. Senyum aja. Ya, dia sayang sama saya makanya dia cerewet. Di dalam cerewetnya itu ada cantiknya, ada totalitas rasa sayang dia kepada suaminya. Masya Allah. Ya itu indah, life is beautiful. Setelah ini apa hikmah Mas? Hikmah, jalan terus. Kita buat sebaik-baiknya manfaat buat umat. Kecil maupun besar, lakukan. Jangan tunda lagi. Kita dikasih nikmat dikenal, mudah dikenali. Pakai itu dengan baik. Banyak hal ini. Lu punya hati nurani, gue yakin. Lu punya Al-Quran di dada lu. Ngomong aja sama diri sendiri. Aku mesti bagaimana? Ya Allah, tunjukkan aku kebaikan. Aku ketemu setiap hari temanku lama nih. Apa yang bisa aku buat sama dia? Banyak nih. Lo tau siapa yang ngalamin kayak gini? Gary Scott.
Kemarin juga ada yang ngobrol ya. Itu bandit itu. Oh iya, itu setipe juga kemarin ya. Bandit. Sorry Ger. Gary juga udah share sini. Ya gue bercanda. Tapi itu temen gue Jadi gitu. itu sakitnya apa ya? Udah pokoknya parah juga gitu. Iya sama juga maksudnya ya sama juga second life lah ibaratnya mereka Lu berdua. ketemu Gary, nangis, lembut, menyenangkan. Bukan Gary yang dulu, bukan Gary yang bad boy. beda. Lembut hatinya. Enak Ngomongnya ngomongnya. juga pelan. Tapi masih lucu kan? Lucu. Udah itu karakter dia begitu. Ya. Masya Allah. Itu loh kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu di situ besar sekali. Bayangkan seorang bad boy Gary bisa begitu. Saya bisa dibalik hidupnya dan bisa begini. Ya mukalibah qulub sabit qulubi ala dini. Lama membolak-balikkan hati umat manusia. Makanya doa, Ri. Ya itu dia, Masya Allah. Doa, Ri. Saya juga pernah dengar ya, kalau nggak salah ya, ini salah satu ustadz yang bilang bahwa Allah itu sangat mencintai orang yang bertobat dan minta maaf gitu kan. Kalau saya dengar Mas Saryo juga sekarang punya semacam yayasan atau aktivitas bersama. Yayasan Seribu Berkah Cahaya ini. Apa nih berkah? Nanti saya baru juga sembuh, jadi saya tinggal bikin bank account aja untuk dibuka untuk menerima donasi dan lain-lain. Tapi rencananya buat apa tuh? Ini apa namanya? Untuk kebaikan. Apa yang digerakkan? Yang saya sudah awali dulu adalah kursi roda. Saya mengumpulkan Rp1.000 saja untuk menjadikan kursi roda dan itu sudah jumlahnya sudah ratusan pada waktu itu. Juga jalan pertobatan saya dengan itu. Kemudian arahnya nggak jauh-jauh dari makanan lah. Bisa jadi sembako, bisa jadi makanan atau bisa jadi rumah sehat atau rumah makan gratis atau apapun. Tapi intinya nggak jauh-jauh dari dunia saya. Gitu sih. Masya Allah ya. Dulu bergerak di makanan, ketika kemudian derajat Allah juga tetap bersiaran di makanan. Masya Allah. Allah kasih itu buat saya. Iya. Jadi orang masing-masing juga akan diberikan jalannya sesuai dengan kalian masing-masing ya kan. Iya. Gitu. Apa namanya riwayatnya kayak semacam Khalid bin Walid, seorang petarung ketika di kafir Quraisy, kemudian ketika di jalan dia kan jadi petarung juga. Hasan bin Sabit, penyair di zaman waktu belum berada bersama Nabi, sekarang bersama Nabi jadi penyairnya Nabi. Ari Untung? Jawab sendiri. Saya tukang ojek. No. Ayo Ri, jawab Ri. Apa tuh? Mata hati lu bilang apa? Lu tuh siapa Ri? Saya ini fakir ilmu, Mas. Jadi rasanya begitu. Kita pokoknya haus mau cari banyak ilmu dari orang banyak. Iya. Apa yang bisa kita lakuin, kita lakuin. Kita bisa sebarkan. Karena kita kan memang tumbuh di media. Kita ada followers, ada subscriber, ada viewers. Apa yang bisa jadiin ini sebagai pintu dakwah kan? Salah satunya. Jadi lakukan, Re. Jadi pemberat timbangan kita, insya Allah mudah-mudahan suatu saat kita harus meninggal. Iya. Ketika meninggal, ditinggalkan dan masih tayang, ya tinggal ininya nih. Iya. Gitu. Kita punya episode ini gitu ya. Yang nanti ditonton sama anak kita, sama cucu kita. Iya benar. Saya dulu pernah mikir begini Mas Aryo, dulu pernah acting saya jadi pemabok lah misalnya gitu ya. Iya. Kemudian ada yang mungkin dulu ngefans sama saya, ngikutin activity itu sampai sekarang masih bisa ngelakuin kan, saya masih punya jariah gitu kan. Iya. Masih jariah siarnya masih ada di situ. Masih. Makanya ini lagi kita tuh kan lagi kemarin mungkin melencongnya ke sana, balik lagi di jalan yang sama. Jadi ibaratnya ya begitulah gitu. Jadi ketika ngeliat Mas Aryo gini berada di kuliner, kemudian karena juga bersiar di kuliner, memang kalau pilih kan kita nggak mesti semuanya jadi ustadz gitu kan. Semuanya memang punya keahlian masing-masing berada di jalannya. Al-Quran diturunkan untuk siapa? Untuk semua manusia. Umat manusia. Untuk alam semesta, bukan untuk ustadz. Bukan untuk suku tertentu, agama tertentu, untuk alam semesta beserta isinya. Luas sekali, tidak terbatas Allah itu. So naif kalau kita bilang itu suku bangsa tertentu atau agama tertentu, bukan. Allah itu kasih itu luas. Aku menyayangimu, aku bilang aku sayang sama kamu, Ri. Aku senang diundang ke sini. Keren banget, Ri. Silaturahmi. Dapat insight kan? Aku ngelihat kamu, wah senang sehat. Kamu lihat saya, harus sekarang begini. Ini mengkaji sesama manusia. Penting itu.
Masya Allah. Waduh, ini banyak sekali pelajaran teman-teman yang kita bisa dapatkan di sini ya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang mungkin sedang dalam keadaan sedang diberikan rezeki, cobaan, rezeki sakit gitu ya, diberikan penyakit, diberikan mungkin kesulitan ekonomi, diberikan apapun juga, tinggal finding Allah di situ. Kira-kira ini tanda kasih sayang Allahnya di yang mananya nih gitu ya? Ke Allah saja, Allah lagi. Nah, ini sebuah hikmah ya. Jadi dari ekonomi dijatuhkan, kemudian ada penyakit yang berat, ketemunya cinta justru sama Allah. Ini luar biasa. Biasanya orang kalau digituin kan dendam, marah segala macam, nggak ketemu itunya. Nggak ada. Jadi kasih itu atau rasa sayang itu gitu atau juga cinta tergantung bagaimana hatinya. Ini Masya Allah, Mas Aryo diciptakan dengan sebagai orang berhati lembut gitu. Apapun kondisi yang diberikan kepada beliau, yang didapatkan itu rahmat. Jadi setiap hari ngomong Bismillahirrahmanirrahim, ya 99 namanya yang Rahman dan yang Rahimnya diulang-ulang masuk ke dalam hatinya Mas Aryo. Jadi orang yang penuh rahmat. Masya Allah. Malu. Masya Allah. Ditonton banyak orang malu, nangis terus. Ya tapi itu justru menunjukkan kelembutan hati, Mas. Ya kumaha, emang begitu jadinya setelah dioperasi. Masya Allah. Luar biasa. Banyak yang ngirit masuk saya, ngiri. Masya Allah, luar biasa nih Mas Aryo ini. Moga-moga bisa bermanfaat. Waduh, bukan manfaat lagi. Ini banyak sekali mungkin menjadi kabar gembira loh untuk teman-teman semuanya yang sedang menghadapi cobaan, menghadapi permasalahan. Nggak ada apa-apanya kalau kita ngobrol dengan Mas Aryo, tipekan Mas Aryo. Tapi banyak yang lebih berat dari kita. Ada memang, tapi maksudnya ini salah satu sebagai contoh ya bahwa seberat ini pun masih dikembalikan dengan rasa syukur. Ini Masya Allah. Jadi teman-teman semuanya, dan juga kita perbaiki komunikasi kita sama Allah, tentunya juga tadi inti dari perbicaraan ini, perbaiki hubungan kita sama Allah ya. Semoga apapun permasalahan yang seberat apapun, nggak ada jalan keluarnya selain atas izin Allah semuanya. Terima kasih untuk menyaksikan acara ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga subscribe channelnya Mas Aryo juga. Semoga mendapatkan hikmah dan manfaat dari tayangan ini ya. Doakan kami juga supaya kita tetap bisa istiqomah ngasih yang manfaat lah ya buat semuanya. Terima kasih Mas Aryo udah sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.